Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatah Bizar dengan NIM 2020-31092 dari Sistem Multimedia kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu animation. Animation adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Pada video atau film, animasi merancu pada teknik di mana setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Frame bisa dihasilkan dari komputer, dari fotografi, atau dari gambar lukisan. Ketika frame-frame tersebut digabungkan, maka terdapat ilusi perubahan gambar sesuai dengan teori yang disebut dengan persistence of vision. Selanjutnya ada jenis-jenis animasi. Jenis-jenis animasi ada 7, yaitu yang pertama animasi cel, animasi frame, animasi sprite, animasi pad, animasi spline, animasi vektor, dan yang terakhir ada animasi karakter. Selanjutnya yaitu software untuk membuat animasi. Software untuk membuat animasi 2 dimensi antara lain. Yang pertama ada Macromedia Flash, Adobe Flash, Macromedia Director, Toon Boom Studio, Adobe Image Ready, Corel Rave, Swiss Max, dan yang terakhir ada Adobe After Effects. Selanjutnya yaitu software untuk membuat animasi 3 dimensi. Yang pertama ada 3D Studio Max, yang kedua ada Maya, yang ketiga ada Poser untuk figure animation, selanjutnya ada Bryce untuk landscape animation, selanjutnya ada View, landscape animation, Cinema 4D, Blender yang merupakan software gratis, dan yang terakhir ada Dash 3D yang merupakan software gratis. Apapun jenis animasinya, yang penting adalah memberikan efek hidup atau visual efek pada gambar atau objek. Visual efek dapat dibuat dengan cara. Yang pertama, motion dynamics, efek yang disebabkan perubahan posisi terhadap waktu. Yang kedua, update dynamics, efek yang disebabkan perubahan pada suatu objek, yaitu bentuk, warna, struktur, dan tekstur. Yang ketiga yaitu perubahan cahaya, posisi, orientasi, dan fokus kamera. Prinsip dasar animasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. 12 prinsip animasi. Yang pertama adalah squash and stretch. Squash and stretch berguna untuk menunjukkan volume, berat objek, efek gravitasi, serta gerakan pada sebuah objek, sehingga gerakan objek tersebut akan lebih kelihatan nyata. Yang kedua ada anticipation. Anticipation adalah persiapan sebelum aksi yang diikuti oleh sebuah aksi kemudian penyelesaian aksi tersebut. Hal ini dapat membangkitkan ketegangan atau kelucuan pada suatu aksi tertentu. Selanjutnya ada staging. Staging dapat mengarahkan perhatian audiens pada cerita atau ide yang dibuat. Pementasan melibatkan tindakan pengaturan yang jelas dan meyakinkan. Selanjutnya ada strike ahead and pose to pose. Strike ahead action adalah pembuatan gambar dalam animasi secara spontan yang dimulai dari gambar pertama sampai gambar terakhir yang dilakukan oleh seorang animator. Pose to pose merupakan metode pembuatan animasi yang lebih terencana dan terpeta dengan kunci gambar pada interval tertentu dari suatu pose ke pose selanjutnya. Selanjutnya ada follow through and overlapping action. Pada saat tubuh dari karakter berhenti dari suatu arah gerakan tertentu secara tiba-tiba misalnya, maka semua bagian elemen pada tubuh karakter tersebut tidak serta-merta berhenti, tapi akan melanjutkan arah gerak semula. Misalnya bagian tangan, rambut yang panjang, belalai gajah, pakaian, atau ekor yang panjang. Hal inilah yang dinamakan follow through. Yang kedua ada overlapping action. Overlapping action adalah gerakan karakter yang berubah arah pada saat bagian atau elemen karakter akan melanjutkan gerakan awal karakter, sehingga terjadi tabrakan gerakan. Selanjutnya ada slow in and slow out. Slow in and slow out adalah ilusi untuk membuat percepatan atau perlambatan sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Selanjutnya ada arcs atau kelengkungan. Semua lintasan gerakan dalam animasi selalu berupa garis lengkung.
kecuali gerakan mekanik suatu peralatan. Di alam ini, garis lengkung merupakan rute yang paling mudah dilakukan oleh beda yang berpindah tempat. Selanjutnya yaitu secondary action. Secondary action merupakan gerakan menambah dan memperkaya gerakan utama. Selanjutnya ada timing. Timing merupakan keahlian dalam pengaturan waktu dalam animasi. Diperoleh dengan pengalaman dan eksperimen pribadi, menggunakan metode trial and error dalam menyempurnakan teknik. Nah, di slide ini bisa dilihat ada dua contoh timing. Yang pertama ada lip timing, dan yang kedua ada walk timing. Selanjutnya ada exaggeration. Dalam fitur animasi, karakter harus bergerak lebih luas untuk melihat alam. Hal yang sama juga terjadi pada ekspresi wajah, tapi tindakan tidak boleh seluas dalam gaya kartun singkat. Berlebihan dalam berjalan atau gerakan mata atau bahkan giliran kepala akan memberikan film Anda lebih menarik. Selanjutnya ada solid drawing. Prinsip-prinsip dasar dalam gambar membentuk berat, soliditas, volume dalam bentuk ilusi 3 dimensi. Cara menggambar kartun, menarik dalam arti klasik, dengan menggunakan sketsa pensil dan gambar untuk produksi animasi. Yang terakhir ada appeal. Sebuah karakter animasi memiliki daya tarik. Tidak berarti hanya menjadi lucu atau imut, tapi sebuah karakter yang mampu menarik perhatian mata pemirsa. Semua karakter harus memiliki daya tarik, apakah mereka heroik, jahat, horor, atau lucu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.